Halo guys, sorry berapa hari kemarin gue nggak sempat bikin materi buat video. Ya, hari ini gue pengen nge-review tas ini.
Hari ini gue mau review tas yang menurut gue hampir sempurna guys. Menurut gue ya. Cuma satu kekurangannya. Tas ini tuh susah banget dibelinya kalau di Indonesia. Gue beli tas ini tuh kemarin nitip sama temen yang datang dari Malaysia ke Indonesia. Ya, tas ini buat gue almost perfect backpack gitu deh. Semua yang gue perluin di sini ada. Dan semua yang gue pengen feature itu ada, dan beratnya juga buat gue cukup ideal ya, jadi masih di bawah 1 kg kurang lebih. Dan karena kalau misalnya dilihat dan dihitung ya, berat apa sih istilahnya, base weight ya, kalau misalnya buat yang ngitung banget base weight, sedangkan gue kan nggak terlalu ngitung base weight gitu. Kalau misalnya dihitung tenda, sleeping bag, itu beratnya hampir bisa dibilang nothing gitu ya, jadi ringan banget. Karena kalau misalnya gue jalan sendiri, gue pakai tarp atau gue pakai tenda gue yang kompas itu kan juga nggak terlalu berat. Terus sleeping bag gue tidur pakai emergency blanket, which is itu beratnya ringan banget. Jadi kalau cuma untuk gunung di Indonesia ya, misalnya gunung populer di Indonesia, even bushcrafting juga kalau misalnya di Indonesia, gue nggak tahu kalau misalnya tempat lain ya, tapi yang sejauh ini gue naikin daki segala macem, kayak kemarin di perahu aja kan dingin tuh. Tempat yang cukup dingin buat gue selain di Surkan tuh di perahu, jadi karena lembahan kan, mungkin Mandalawangi juga. Dan itu pun kalau misalnya gue tidur pakai emergency blanket, kalau misalnya emergency blanketnya masih yang baru ya, bukan yang kayak kemarin di perahu itu benar-benar panas dan malah keringetan gue gitu loh. Itu total sama berat tas, terus gitu emergency blanket, terus gitu tenda, itu beratnya nggak seberapa. Terus kalau misalnya gue mau bener-bener mau ringan, gue cuma tinggal bawa baju ganti 1 biji atau 2 biji, terus jaket bulang gue sama outer layer jaket, that's it gitu. Jadi celana nggak gue ganti, terus udah gitu kan dalaman gue juga gue pakai short, celana pendek gitu kan, dan itu juga semuanya quick dry. Dan itu cukup, karena beberapa waktu kemarin waktu gue naik gunung Kelau, Sindoro, Sumbing kemarin ya, itu perahu gue celana nggak pernah ganti, jadi masih oke gitu, kayak gitu. Dan ini kekurangannya cuma satu, belinya susah kalau di Indonesia. Jadi kenapa gue jarang atau cenderung sayang bukan apa sih sayang kalau misalnya sampai tasnya rusak atau misalnya sampai ada robek segala macem, bukan karena belinya mahal gitu, tapi karena belinya susah gitu. Jadi nggak kayak Talon kan banyak kan, dan sekarang mau keluar lagi dan harganya juga nggak terlalu mahal. Sama seperti New Balance gue yang Hero kan juga gue jarang pakai kan, karena belinya susah gitu, barangnya nggak yang ada kayak Hoka ini kan dimana-mana banyak gitu ada gitu, jadi gampang belinya gitu. Cuma masalah duit aja, dan duit kan juga selama kita usaha kerja segala macam ya insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau barangnya nggak ada mau beli gimana gitu. Nah ini gue pengen kasih lihat ke kalian tas yang menurut gue, ini tas menurut gue ya keren banget. Jadi material nanti gue tulis aja di deskripsi ya, jadi gue nggak terlalu technical spec banget, jadi nanti lu bisa baca sendiri technical speknya kayak gimana. Cuma kira-kira tasnya seperti ini kalau dipakai. Jadi dengan ini full loaded ya, jadi semua barang-barang gue untuk mendaki ada semua di sini. Jadi kemarin kan lu sempat lihat barang-barang gue udah gue masukin ke tas gue yang kuning yang kecil itu kan. Nah di situ karena kebetulan gue pengen bikin video review untuk tas ini, jadi semua gue pindahin semua ke sini, dan ini kira-kira bawaannya. Jadi dengan bawaan full loaded kayak gini, tas ini cukup nyaman sekali malah. Terus gue juga senang karena ada hip belt dan hip pocketnya juga, dan hip belt hip pocketnya ini bener-bener kalau lu lihat ya ini tipis banget, dan ini surprisingly nyaman gitu loh, maksudnya nggak harus tebel-tebel banget juga. Jadi ini bener-bener proper hip belt hip pocket yang kalau misalnya gue kencengin kira-kira kayak gini, jadi bisa kalian lihat kira-kira kayak gini. Terus di atasnya kalian juga bisa lihat ini padding strapnya juga proper banget, jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Dibandingin Talon kan agak-agak tipis ya, kalau ini masih lebih proper. Terus kemudian seperti kalian lihat di belakang ini juga nanti ada, kalian bisa lihat ada daily change gitu buat gantung-gantung
Biasanya sih gue suka gantung karabiner kecil ya buat nanti kalau gue bawa sampah atau apa segala macam kayak gitu. Terus dia juga punya stuff sack gitu di dalam di luar gitu. Jadi kayak model slot in compartment gitu, dan itu gue suka banget untuk nyimpen barang-barang yang gampang tuh diambil, kayak jaket atau misalnya jas hujan atau apa. Sekarang sih gue simpen jas hujan di dalam sini. Jadi ada, kalau misalnya kalian lihat ada compression gitu buat kompres tasnya kalau misalnya kalian barangnya pengen di press gitu supaya agak sedikit lebih kecil ya dan agak sedikit lebih secure, bisa ditarik juga. Soalnya model Talon yang 22 kan 22 liter tuh nggak ada gini-ginian, jadi nggak ada compressionnya gitu. Kenapa? Gue juga ngerti kenapa si Osprey nggak pengen bikin kayak gitu. Sedangkan tas ini tuh ada gitu loh, dan buat gue ini udah kayak almost perfect backpack gitu loh. Cuma satu kekurangannya, belinya nggak gampang dan belinya tuh agak-agak susah. Kalau ngomongin jahitan ini Duter ya, jadi Duter itu udah 100 tahun lebih bikin tas, jadinya jahitannya tuh udah QC-nya terutama udah oke banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir sama QC jahitannya, jadi udah keren banget. Dan kalau gua naik gunung wisata yang ada di Indonesia gitu ya, kecuali mungkin Kartens ya, ini gue udah yakin banget sama tas ini nggak bakal tiba-tiba robek atau tiba-tiba jebol di tengah jalan gitu. Jadi ya kayak gitulah kira-kira. Nah, kenapa gue masih punya sedikit keraguan-raguan sama tas yang kemarin ultralight yang gue review, nah itu dia tadi, gue masih ragu kalau misalnya gue full load kayak gini gue bawa ke gunung, satu nyaman nggak nanti. Meskipun dua tas kemarin tuh pressure-nya adanya di sini bukan di bahu, cuma karena nggak ada hip belt-nya ini atau hip pocket-nya ini, gue ngeri nanti bebannya semua terlalu ada di bahu dan gue bakal jadi kayak stinch gitu loh, istilahnya kayak pegel gitu nanti kalau misalnya gue naik gunung. Terus kapasitas hip pocketnya juga buat gue acceptable. Jadi kalau misalnya lo mau nyimpan makanan atau apa segala macam bisa nih, tapi karena ini lagi kebutuhan syuting ya, jadi nggak gue masukin semua. Biasanya sih kalau gue jalan gue suka simpan sesuatu di sini guys, entah itu makanan, entah itu koyo, biasanya gampang diambil sih, kira-kira gitu.